Perkenalkan, nama saya Della Delvina. Baiklah, saya Rizka Fadila akan menjelaskan tentang pajak penghasilan final atau yang disebut dengan PPh final, yaitu pajak terutang dan dibayarkan seketika penghasilan diperoleh atau diterima. Pemotongan dilakukan oleh pemberi penghasilan atau pihak lain yang ditentukan. Final artinya pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final atau sudah selesai sehingga tidak bisa dikreditkan pada akhir tahun pajak. Ketika dilakukan penghitungan pajak terutang di akhir tahun, penghasilan yang dikenai pajak bersifat final tidak diperlakukan sebagai penambah penghasilan. Kewajiban perpajakannya dianggap telah selesai saat pemotongan. Selanjutnya ada PPh final dicabut ketentuannya. Dicabut oleh PP nomor 31 tahun 2011, PPh final atas penghasilan dari transaksi derivatif dinyatakan tidak berlaku. Selanjutnya, PPh bersifat final merupakan pajak yang pengenaannya sudah final, berakhir sehingga tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan dari total PPh yang terutang pada akhir tahun pajak. Berdasarkan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh, terdiri dari yang pertama ada penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota pribadi. Yang kedua ada penghasilan berupa hadiah undian, lalu penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. Yang keempat ada penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah atau bangunan. Selanjutnya, berdasarkan pasal 17 ayat 2, yaitu PPh atas dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi berdasarkan pasal 15 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008. PPh terdiri dari yang pertama, PPh atas jasa pelayaran dalam negeri, itu tarifnya 1,2%. Yang kedua, PPh atas pelayaran penerbangan luar negeri, itu tarifnya 2,64%. Lalu PPh atas penghasilan perwakilan dagang luar negeri. Yang terakhir, ada PPh atas pola bagi hasil berdasarkan pasal 19 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008, yaitu PPh atas revaluasi aset tetap ayat 1 dan ayat 2 dari pasal 19 Undang-Undang PPh dapat disimpulkan bahwa pertama, penilaian kembali aktiva tetap dapat dilakukan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Yang kedua, atas penilaian kembali tersebut dikenakan tarif pajak tersendiri berdasarkan peraturan Menteri. Saya Salsabila akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang diskonto SBI, pengertian PPh atas bunga deposito dan tabungan serta. Deposito adalah deposito dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk deposito berjangka, sertifikat deposito dan deposito on call baik dalam rupiah maupun valuta asing yang ditempatkan pada atau diterbitkan bank, termasuk bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank luar negeri di Indonesia. Objek dan tarif terhadap bunga deposito serta diskonto SBI dikenakan PPh final sebesar 20% dari jumlah bruto terhadap WPDN dan BUT 20% dari jumlah bruto dengan tarif WPLN berdasarkan tax treating. Pemotongan PPh, bank, pembayaran bunga, pembayaran dana pensiun yang telah disahkan Menkeu, dan bank yang menjual kembali SBI. Potongan dan pembayaran. Bila pengguna jasa adalah pemotong, maka PPh dipotong ketika terjadi pembayaran. Bila pengguna jasa bukan pemotong, maka PPh disetor sendiri oleh penyedia jasa. Besarnya PPh yang dipotong atau disetor sendiri adalah
Jumlah pembayaran atas nilai kontrak bruto PPN dikali tarif PPH. Jumlah penerimaan pembayaran atas nilai kontrak bruto PPN dikali tarif PPH bila setor sendiri. Lain-lain, penghasilan lain yang diterima atau diperoleh penyedia jasa dari luar usaha Jakon dikenakan tarif berdasarkan ketentuan umum UU PPH. Keuntungan atau kerugian selisih kurs dari kegiatan usaha Jakon termasuk perhitungan nilai kontrak Jakon dikenakan tarif PPH yang bersifat final. Penyediaan jasa wajib melakukan pencatatan yang terpisah atas biaya yang timbul dari penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha selain usaha Jakon. PPH atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan. Objek pajak tarif tata cara pelunasan penghasilan yang diterima atau diperoleh OP atau badan dari persewaan tanah dan bangunan berupa tanah, rumah, rusun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rukan, toko, ruko, gudang, dan industri 10% dikali jumlah bruto dari nilai kontrak atau perjanjian dan bersifat final. Penyewa jika ditunjuk maka PPH wajib dipotong. Dibayar sendiri oleh OP atau badan yang menerima penghasilan. Disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. PPH atas jasa pelayaran dalam negeri. WP Pelayaran DN adalah perusahaan pelayaran yang bertempat kedudukan di Indonesia yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian Carter. Objek PPH penghasilan yang diterima atau diperoleh WP dari pengangkutan orang, dana, atau barang termasuk penghasilan dari yang pertama pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lain di Indonesia, yang kedua pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar Indonesia, yang ketiga pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan di Indonesia, dan keempat pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lainnya di luar negeri. Tarif 1,5% kali penghasilan bruto. Penghasilan bruto adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh WP berdasarkan perjanjian Carter. Tata cara pelunasan melalui pemotongan oleh yang mengkarter sepanjang yang mencarter adalah pemerintah, subjek pajak DN, BUD, perwakilan perusahaan Indonesia. PPH disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Saya Della Delvina akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang PPH atas jasa pelayaran atau penerbangan luar negeri. Pengertian objek tarif tata cara pelunasan perusahaan, pelayaran atau penerbangan yang berkedudukan di Indonesia yang melakukan usaha melalui BUD penghasilan yang diterima dari pengangkutan orang dan atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain tidak termasuk dari Indonesia ke DN 2,64% kali PH bruto kurang pembayar wajib potong pada saat membayar di store paling lama tanggal 10 bulan berikutnya, dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Ilustrasi, misalnya Koperasi Simpan Pinjam Ramayana melayani para pedagang pasar yang rata-rata menabung sebesar 25% dari laba bersih bulanan. Koperasi memberikan bunga 8% PA. Nasabah terdiri dari atas 250 pedagang besar, laba bersih rata-ratanya sebesar 150 juta per bulan, dan 750 pedagang kecil, laba bersihnya senilai 120 juta per bulan. Berapakah besar PPH final yang harus dipotong Koperasi Ramayana di bulan pertama? Bagaimana perjunalannya? Jawabannya, persewaan tanah dan atau bangunan. Cakupannya persewaan atas tanah dan bangunan dengan bentuk apapun, termasuk bagian-bagiannya. Lalu tarifnya 10% dari jumlah bruto nilai kontrak. 6%-nya khusus untuk kontrak ditandatangani dan dilaksanakan sebelum Mei 2002. Lalu cara pelunasannya dipotong oleh penyewa, disetor sendiri oleh